Eberechi Eze. Sekarang, dia benar-benar membuktikan ketajamannya di depan gawang lawan. Musim panas 2025, ia hampir saja pindah ke Tottenham, lalu mundur di saat-saat terakhir karena ia ingin bermain untuk klub favoritnya, Arsenal. Dari melakukan dunk hingga tendangan voli akrobatik, Eberechi Eze tidak terhentikan. Dengan bakat, kemampuan dribbling, dan kreativitasnya, ia terasa seperti bagian yang hilang dari Arsenal. Ia mampu membuka blok rendah sendiri, mengurangi tekanan pada Odegaard, dan menciptakan percikan semangat ketika pertandingan semakin ketat. Kebangkitan Arsenal ini bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Eze telah membangun momentum ini selama bertahun-tahun. Lantas bagaimana ia menjadi seperti sekarang ini? Mari kita bahas. Kita awali pembahasan ini ketika ia berseragam Crystal Palace. Pada musim 2022-2023, Eze berubah dari pemain muda berbakat menjadi salah satu bintang terpenting Palace. Di bawah manajer Roy Hodgson, ia mencapai performa yang luar biasa. 6 gol dalam 10 pertandingan terakhir. Ia bahkan menyelesaikan musim sebagai pencetak gol terbanyak Palace. Di tim berjuluk si Elang itu, ia mengenakan nomor punggung 10 dan sepenuhnya memegang peranan tersebut. Musim 2023-2024, Eze semakin membaik. Meskipun mengalami beberapa cedera, ia mencatatkan statistik terbaiknya dengan 11 gol dan 6 assist. Ia juga menciptakan beberapa momen penting, seperti gol kemenangannya yang memukau di Anfield yang memberi Liverpool kekalahan kandang pertama mereka di Liga dalam hampir setahun. Semakin jelas bagi semua orang bahwa ia bukan hanya pemain Liga Primer yang biasa. Eze adalah salah satu pengubah permainan yang sesungguhnya. Kemudian tibalah momen yang mengubahnya menjadi dikenang. Musim 2024-2025, Eze memimpin Palace dalam perjalanan ajaib di Piala FA Cup. Ia mencetak gol jarak jauh yang menakjubkan di semifinal melawan Aston Villa, sekaligus membawa klub ke final. Pada 7 Mei 2025, ia mencetak satu-satunya gol di final Piala FA Cup. Gol itu memberi klubnya trofi besar pertama mereka dalam sejarah klub. Beberapa minggu kemudian, ia menambahkan medali lain, membantu timnya memenangkan Community Shield melawan Liverpool. Dengan penampilan seperti itu, tidak mengherankan jika klub-klub besar menghubunginya. Beban emosional dari kepindahan ini membuatnya semakin besar. Ini adalah anak yang sama yang dilepas Arsenal di usia 13 tahun. Anak yang sama yang menangis ketika ia tidak mendapatkan kontrak. Dan sekarang ia kembali ke Arsenal sebagai salah satu pemain bintang mereka. Arsenal menunjukkan kepercayaan mereka kepadanya dengan segera memberinya kaos nomor 10. Semua orang di dunia sepak bola tahu bahwa menjadi pemain nomor 10 adalah pencipta, seniman, dan penentu suasana. Jadi memberikannya kepada Eze adalah sebuah kepercayaan klub padanya. Jelas bagi semua orang bahwa ia bukan sekadar tambahan, ia akan menjadi tokoh sentral bagi The Gunners. Bahkan sebelum ia menendang bola, ia menikmati momen-momen kepindahannya itu. Arsenal mengumumkan perekrutannya kepada para penggemar sebelum pertandingan melawan Leeds, dan Eze ada di tribun stadion, menyaksikannya sebagai seorang penggemar yang berubah menjadi pemain. Seminggu kemudian, ia akhirnya menjalani debutnya di Anfield, namun Arsenal kalah dalam pertandingan itu. Tetapi dalam menit-menit bermainnya, Anda sudah melihat potensinya. Dia percaya diri, hebat dalam membawa bola, dan dia membuat bek lawan gugup. Untungnya, The Gunners tidak perlu menunggu lama untuk gol-golnya. Gol pertamanya untuk klub tercipta dalam kemenangan Piala Liga atas Port Vale. Itu memang bukan pertandingan yang besar, tetapi mencetak gol pertama itu selalu penting bagi pemain. Kemudian pada tanggal 26 Oktober, dia mencetak gol Liga Premier pertamanya untuk Arsenal. Dan tentu saja, gol itu tercipta saat melawan Crystal Palace atau mantan klubnya. Arsenal akhirnya memenangkan pertandingan itu hanya karena gol Eze. Momen itu sungguh puitis, lantaran ia mencetak gol melawan klub yang membantunya membentuk dirinya. Sekarang, setelah Eze beradaptasi dengan tim barunya, Anda melihat gol dan assist secara teratur darinya. Maka dari itu, ia menjadi pemain penting setiap minggunya. Dan lihatlah apa yang ia lakukan di derby London pertamanya. Ini adalah pertandingan yang ditunggu-tunggu semua orang. Ditambah lagi fakta bahwa itu adalah derby London Utara. Dan ada banyak ketegangan di antara kedua penggemar. Meskipun saya tidak tahu bagaimana ini bisa dianggap rivalitas, mengingat Arsenal selalu menundukkan Tottenham setiap kali mereka bertanding. Selama 30 hingga 35 menit pertama, Spurs bertahan mati-matian. Rasa-rasanya mereka seperti memarkir bus di area kotak penalti.
Untungnya Leandro Trossard membuka skor, dan begitu pertandingan dimulai, Eze tampil gemilang. Ia mencetak 1 gol sebelum turun minum, lalu sekali lagi tepat setelah jeda. Dan kemudian pada menit ke-76, ia memastikan hat-trick pertamanya untuk The Gunners. Seisi Emirates Stadium benar-benar menggila. Eze adalah pemain Arsenal pertama yang mencetak hat-trick dalam derby London Utara sejak 1978, dan ia adalah orang pertama yang melakukannya di era Liga Premier. Para penggemar menyanyikan namanya setelah peluit akhir berbunyi. Setiap pakar pun membicarakan bagaimana Spurs membiarkan seorang superstar lepas dari genggaman mereka. Arteta setelah pertandingan tidak hanya memuji gol-gol Eze, ia juga berbicara tentang mentalitas, etos kerjanya, dan bagaimana ia mengangkat seluruh skuad. Secara taktis, Eze merupakan tambahan yang sangat cerdas, dan ia sangat cocok dengan sistem Arteta. Dan terbaru, ia membantu Arsenal memenangi derby London dengan mencetak 2 gol. Eberechi Eze bisa bermain di sayap kiri atau bermain sebagai kreator, dan ia sempurna di ruang-ruang sempit di antar lini. Karena begitu ia mendapatkan bola, ia bisa berputar dan menggiring bola ke arah bek. Seperti yang sudah saya jelaskan, ia terlihat seperti pemain sayap kiri dan terkadang seperti gelandang serang, atau bahkan seperti pemain sayap yang bergerak ke dalam. Pergerakan variatif itu membuatnya sangat sulit dilacak, dan itu memberi Arsenal begitu banyak peluang berbeda. Mereka membutuhkan pemain seperti ini, karena Arsenal selalu bermain melawan tim dengan blok rendah, hampir setiap pekan. Disitulah mereka kesulitan pada musim lalu. Namun kini, dengan Eze, ia menghadirkan ketidakpastian. Ia akan menggiring bola ketika lawan mungkin mengejar, dan bisa menembak dari jarak jauh pula. Ia bisa memainkan umpan-umpan tersamar ini. Ia memberi Arsenal momen kekacauan, momen brilian yang memungkinkan mereka menembus struktur pertahanan lawan. Hal itu memungkinkan mereka memenangkan pertandingan ketat bahkan ketika lawan sedang parkir bus. Sebelumnya, jika Odegaard sedang tidak dalam performa terbaiknya, atau jika ia cedera, Arsenal akan kesulitan secara kreatif. Sekarang mereka memiliki Eze, playmaker lain yang bisa menjalankan permainan. Dan hebatnya adalah mereka bisa bermain bersama. Kini, Odegaard bisa turun lebih dalam, dan Eze bisa bermain lebih tinggi. Dalam beberapa pertandingan, Eze bergerak melebar ke sayap, sehingga ia bisa membebani tim lawan dengan Calafiori atau Lewis Kelly. Sekali lagi, hal ini memberi Arteta lebih banyak fleksibilitas taktis. Dan ia bukan sekedar pemain mewah, ia benar-benar bekerja keras tanpa bola. Ia menekan, menutup pertahanan lawan, hingga melacak pelari. Senang melihat seseorang yang secara teknis bertalenta bersedia melakukan pekerjaan itu. Itulah mengapa para penggemar begitu cepat menerimanya. Namun di atas segalanya, taktik, gol, harga, ada sesuatu yang lebih dalam. Dan itulah emosi saat Anda menonton Eze bermain. Ini adalah pemain yang tumbuh besar mencintai Arsenal. Seorang pemain yang patah hati ketika dilepas. Seorang pemain yang membangun dirinya dari Crystal Palace. Karena dialah percikan yang hilang dari The Gunners. Gol-golnya, kreativitasnya, kepribadiannya, semua itu bisa membantu meriam London mewujudkan harapan juara liga mereka. Itulah sekilas ulasan tentang Eberechi Eze yang telah kita simak bersama. Jika kalian ingin menambahkan atau sekedar berpendapat, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan informatif lainnya di video selanjutnya.